Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami akan perkenalan terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Denorian Randari dengan NIM 10200121074, dan di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Sulfiana dengan akhiran NIM 058. Dan di sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Alif Subitasari dengan akhiran NIM 040. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan materi pertama, yang dimana materi ini akan dijelaskan oleh saudara kami, yaitu Sulfiana. Kepada saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai biografi Nurkolis Majid. Nurkolis Majid lahir pada tanggal 17 Maret pada tahun 1939. Dia lahir di Jombang, Jawa Timur, dan Nurkolis Majid biasa juga dipanggil dengan sebutan Cak Nur. Dia lahir dan dibesarkan di keluarga terpandang Kiai, yaitu di Dusun Mojo Anyar, dan ayahnya ini bernama Kiai Haji Abdul Majid dan ibunya bernama Fatona. Setelah melewati berbagai pendidikan di pesantren, diantaranya pesantren Darul Ulum Rejoso di Jombang dan pesantren Gontor di Ponorogo, dia kemudian melanjutkan studi sarjananya di Universitas Islam Negeri Jakarta, yang dimana dulunya disebut IAIN Sunan Kalijaga. Setelah melewati berbagai pendidikan di pesantren, diantaranya pesantren Darul Ulum Rejoso di Jombang dan pesantren Ponorogo dan pesantren Gontor di Ponorogo, beliau melanjutkan studi kesarjanaannya di IAIN Jakarta pada tahun 1961 sampai dengan tahun 1968, sekaligus aktif menjadi ketua umum HLI dan melanjutkan studi doktoralnya di Universitas Chicago, Amerika Serikat pada tahun 1978 sampai dengan tahun 1984 dengan disertasi filsafat dan kalam Ibnu Taimiyah. Nurkolis dianggap sebagai salah satu tokoh pembaruan masyarakat, tokoh pembaruan pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia, dan juga dikenal dengan konsep pluralismenya yang mengakomodasi keberagaman keyakinan di Indonesia. Nurkolis juga berjasa pada saat ketika bangsa Indonesia mengalami krisis kepemimpinan pada tahun 1998 dan menjadi pendiri kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan. Kemudian Nurkolis Majid meninggal pada tanggal 29 Agustus pada tahun 2005 akibat penyakit sirotis hati yang dideritanya. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya materi yang kedua, yaitu prinsip etika politik Islam menurut Nurkolis Majid, yang akan dijelaskan oleh saudari Ayu Puspitasari. Kepada saudari saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip etika politik menurut Nurkolis Majid. Nurkolis Majid merealisasikan nilai-nilai etika politik di dalam piagam Madinah terhadap politik. Ia mendefinisikan nilai-nilai keadilan terhadap politik. Ada 3 prinsip etika politik menurut Nurkolis Majid. Yang pertama yaitu demokrasi, yang kedua keadilan, dan yang ketiga yaitu pluralisme. Yang pertama yaitu demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan. Yang kedua yaitu keadilan. Keadilan yaitu sama atau setara. Keadilan adalah menjaga hak-hak orang lain, atau keadilan adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Dan yang ketiga yaitu pluralisme. Pluralisme adalah paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut
untuk tetap menjaga keunikan budayanya masing-masing. Sekian dari presentasi saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi terakhir akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu konsep politik Islam menurut Nurul Khalis Majid, yang dimana pemikiran Nurul Khalis Majid mengenai demokrasi atau proses demokrasi yang diidamkan adalah jika ia membuka dinamika pengawasan dan penyeimbangan, yang dimana adanya check and balance antara masyarakat dalam demokrasi. Di sini disuguhkan oleh Nurul Khalis Majid terasa perlunya adanya partisipasi politik. Demokrasi harus dari belajar dan pengalaman, termasuk kita harus menerima kritik. Karena pemikiran Nurul Khalis Majid mengenai ketidakadilan sosial merupakan tujuan yang sebenarnya dalam bernegara, di mana sebab dengan adanya keadilan sosial, menurut Nurul Khalis Majid akan tumbuh rasa ikut atau punya rasa ikut serta oleh semuanya, dan yang pemikiran keduanya itu menurut Nurul Khalis Majid yaitu geopolitik. Jadi menurut Nurul Khalis Majid, geopolitik tidak semata-mata dalam Islam berartikan lokasi, di mana sebab juga terkait dengan suatu kualitas, yaitu damai dan perang. Jadi berbeda dengan konsep geopolitik barat sekarang yang lebih berkonotasi lokasi. Oleh karena itu, pentingnya kita sebagai masyarakat muslim memahami bagaimana dan apa ajaran Islam mengenai damai dan perang itu. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.